Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi tadi masalah dari awal itu masalah Israel. Jadi menurut pengamatan saya, pertama Israel dan Palestina itu perang saudara. Perang saudara itu biasanya paling awet dibandingkan dengan perang biasa. Bukan Israel, Palestina perang dari mana saudaranya? Oh, ya. Maksudnya, oh ya gini Bu ya, Israel sekarang perang waktu 67, menurut hemat saya itu ya menuntut hak, saya kira tuh Bu ya. Yang menuntut hak siapa? Ya Israelnya, menuntut karena hak. memang di Israel itu dari dulu kan punya Yahudi. Setelah ratusan tahun mungkin lahirlah Nasrani sebagai reformis. Setelah ratusan tahun lahirlah yaitu adalah agama Islam. Dari dulu Bu ya, kayaknya menurut hemat saya dalam sejarah antara Jalut dan Taulut itu saya kira mungkin turunan Israel mungkin dan Palestina. 100 tahun Israel menang, terus orang Palestina mengungsi. Lama-lama cerdas, terus melawan Israel. Israel kalah, mengungsi. Menyadari kesalahannya, bikin kekuatan lagi. Israel kembali ke Palestina, perang lagi. Palestina sekarang tersingkir, entah keberapanya. Saya kira itu. Jadi Israel dan Palestina itu kalah menang. Sebabnya ya Israel bapak tuanya ya di situ, Palestina bapak tuanya mungkin jadi situ. Jadi menurut hemat saya ya satu-satunya jalannya tinggal damai saja itu Bu ya. Nah adapun menurut hemat saya Bu ya, waktu Palestina menang, Israel waktu bukan Palestina menang, kapan Palestina menang? Ya waktu Palestina kan pernah kalah Bu ya. Begitu 100 tahun menang, karena Israel mungkin tadi setelah kesombongan, kecongkakan, korupsi dan sebagainya, akhirnya dilawan dengan Israel, kalah. Nah Israelnya setelah beratus tahun Israel Palestina menang. Setelah menang berpoya-poya, Israel yang ada di Jerman, Inggris, Prancis dan sebagainya, merasa terbebani, ya berjuang. Akhirnya Israel sekarang Palestina adalah mundur. Nah sekarang Israel kebablasan Bu ya, lagi kebablasan. Mungkin saya kira 200 tahun lagi mungkin Israel mundur lagi. Ya udah. Okay. Jadi Bu ya, pertama perang saudara, kedua Israel dan Palestina sekarang hanya rebutan tanah kayaknya tuh Bu. Iya. Bukan perang agama. Sementara itu aja. Gimana tanggapan Bu ya yang lebih halus lagi? Begini. Wassalamualaikum. Ini Anda referensinya berbeda. Referensinya berbeda. Begini ya. Jadi begini, orang Israel itu mengklaim mereka itu tanah air mereka karena Nabi Musa pernah tinggal di situ 40 tahun. Dijawab oleh orang Arab, Nabi Musa ke situ tuh adalah tersesat. Kalau orang tersesat, bagaimana mengklaim itu tanah airnya? Jadi mengklaim tanah air tersesat itu nggak bisa dong, iya kan gitu. Itu. Jadi beginilah bahwa sesungguhnya kita sendiri juga berpikir begini. Israel ini kan anak cucunya Nabi Yakub. Nabi Yakub itu namanya Israel, itu Nabi Yakub itu namanya Isra.
Makanya surat Isra itu konon katanya surat Bani Israel namanya. Sehingga surat Al-Isra itu di dalamnya adalah berbicara tentang Bani Israel. Makanya suratnya Al-Isra gitu. Jadi namanya Israel itu nama Tuhan. Jadi itulah asal usulnya bahwa bangsa Israel ini adalah suatu bangsa, ya, suatu bangsa yang punya asal usul turunan. Cuman mereka itu tidak pernah punya tempat tinggal. Tempat tinggal yang dijanjikan oleh Tuhan sebagai the promised land itu nggak jelas di mana tanahnya. Nah, selama dalam perjalanan sejarah bangsa Yahudi atau Bani Israel ini selalu terlunta-lunta dan selalu dinistakan lah. Dari sejak zaman Firaun ya mereka dibunuh-bunuhin, ya, di Hitler ya dibunuh-bunuhin, di Jazirah Arabia ya diusir-usirin. Yang mengusir orang-orang Yahudi dari Jazirah Arab itu kan Sayyidina Umar. Dihabisin semuanya sampai tidak ada sepotong Yahudi pun yang tinggal di Madinah, semuanya harus keluar. Di Hitler 6 juta digas, dibunuh semuanya itu. Ini bangsa dunia kan melihat Yahudi kan iba. Nah, jadi berdirinya negara Israel sekarang ini itu apakah ada kaitannya dengan Yahudi, apakah dengan Bani Israel, ataukah itu ideologi baru yang disebut Zionisme. Nah, Zionisme itu muncul pikiran dari seorang wartawan Yahudi namanya Herzl. Ya, dia bercita-cita ingin mendirikan Zion. Zion itu adalah sebagai tempat benteng, namanya bahasa Arabnya Sohyun, bahasanya Zion. Nah, jadinya Zionisme itu adalah satu paham radikal mereka mendirikan satu negara. Waktu itu negara Arab terbagi, ada yang dijajah Perancis, ada yang dijajah Inggris. Yang dijajah Perancis itu bagian Afrika Utara. Ini ceritanya jadi panjang ya, seperti Maroko, Aljazair, Tunisia itu nih. Tapi yang lainnya sampai Irak semua itu, sampai Saudi Arabia, Yaman, semua jajahan Inggris. Nah, Herzl itu akhirnya menemui seorang menteri luar negeri Inggris namanya Balfour namanya. Oke. Dia minta belas kasihan bahwa kami suatu bangsa, eksis kami bangsa. Kami tidak sama dengan Armenia, kami tidak sama dengan Kurdi, kami tidak sama dengan Arab, kami tidak sama dengan Egypt, kami ras kami Yahudi. Kami ingin mendirikan negara. Di mana negara yang dibangunnya terserah. Kami hanya minta sebidang tanah sekecil apapun. Katakanlah seperti negara Nauru ya, yang hanya negaranya hanya sekitar berapa sih kira-kira ya? Hanya 5 berapa kilometer lah, kecil, paling kecil sekali di sebelah sananya Solomon Island ya, dekat Afrika sana, dekat Australia ya. Sekarang lagi bangkrut negaranya. Itu penduduknya hanya 14.000 orang. Dulu kaya raya, sekarang udah bangkrut lagi. Mereka minta pulau atau apapun, terserah Inggris mana saja. Nah, itulah lalu Kementerian Luar Negeri Inggris itu melalui Balfour, namanya Perjanjian Balfour, itu memberikan surat janji kepada Zionisme itu, kami akan memberikan tanah. Ya kan gitu. Tadinya mentanya itu di Eritrea. Tetapi nggak tahu bagaimana hasil keputusan pemerintah Inggris akhirnya menyerahkan memberikan tanah di daerah Palestina. Karena di situ ada cikal bakal, ada kaitan sejarah, yaitu adanya Haikal Sulaiman
Sinagog Sulaiman juga di situ, kerajaan Daud juga di situ. Nah maka akhirnya diberilah sepotong tanah yang hanya berapa ribu hektar lah, hanya Tel Aviv sekitarnya itu. Sekarang menjadi besar itu mereka beli dari rakyat Palestina, saya mengerti beli, tapi kan ada tekanan politik karena waktu itu kan masih dijajah oleh Inggris. Kayak kita zaman dulu kan dibeli kan tanah kan, tapi kan dibeli sewenang-wenang kan, betul nggak? Gitu, oke beli, sampai sekarang menjadi Palestina. Nah begitu dapat ini mulai bergerak mereka mencari dana, karena orang Yahudi itu jadi orang-orang kaya di Amerika di mana-mana. Nah makanya seorang pencari dana itu namanya Golda Meir. Golda Meir itu seorang perempuan Yahudi, dia yang mencari dana sampai cukup dana dan berdirilah negara Israel. Maka dialah Perdana Menteri yang pertama kali, namanya Golda Meir. Oke. Nah jadi sekarang persoalannya setelah Inggris pergi menjadi persoalan berikutnya. Negara Palestina pun belum ada, etnis ada tinggal di situ. Disitulah dua berdampingan. Dunia menghendaki negara itu sama-sama adanya equality, bahwa Palestina negara merdeka, Israel juga negara merdeka. Tetapi kan Israel juga kan tidak nyaman ada negara Palestina yang ada di sampingnya, sedangkan tanahnya kan terkotak-kotak menjadi susah kan, ada bagian sana masuk bagian sini, kayak Berlin Barat, Berlin Timur, adanya di mana kan gitu. Nah sebetulnya resolusi PBB itu sudah ratusan, lebih dari 290 resolusi PBB mengatur berdirinya negara Palestina itu, sampai sekarang menjadi persoalan. Lalu di mana yang kalah dalam perangnya? Israel ngelawan Arab 21 negara, ngelawan satu negara. Sampai sekarang belum pernah menang Arab itu. Kapan menangnya? Dan negara Israel itu, ini negara ajaib. Ini seperti sudah ada payung pertahanan. Tidak mungkin ada pesawat luar bisa masuk Israel. Ya, nggak mungkin. Karena itu mereka sudah ada payungnya. Tidak akan mungkin ada pesawat siapapun bisa masuk. Rudal nggak bakal masuk. Ya, jadi sangat kuat sekali. Dan Anda salah mengatakan Israel berpoya-poya korupsi, nggak ada. Israel itu negara demokrasi sekali, gimana sembarangan lagi. Iya, salah paham. Jadi levelnya berbeda. Jadi sekarang mah orang Palestina pengennya Israel dibubarin, berdiri Palestina, yang nggak bisa dong. Ini de facto di sini negara sudah, Israel sudah mendapat pengakuan PBB, Palestina pun sebagai pengakuan sebagai hak otonomi sementara. Nah perundingan ini masih terus macet, belum pernah selesai. Tapi nantinya sih inginnya dunia tuh ya sudah, Israel negara merdeka, Palestina juga negara merdeka. Yang jadi masalah kesulitan itu sikap negara Arab yang ganda, itu persoalannya. Sebab kalau berdiri negara Palestina, yang saya yakin kalau Palestina berdiri, ini negara yang paling demokrasi di Timur Tengah. Begitu ada negara Arab yang demokrasi memberi ancaman kepada negara-negara Arab yang tidak demokrasi. Itu persoalan. Jadi ada permainan semacam itu. Jadi saya menjadi bingung, jadi komentarnya jadi susah banget ini mah. Ya mudah-mudahan saja Allah kasih hidayah semualah gitulah. Oke. Udah gitu itu tanya.